Hai, saya Marlin Junita Mahata. Di sini saya akan menganalisis kasus tentang Rohingya. Ketika kita membicara kasus Rohingya, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa ini adalah masalah yang sangat kompleks dan sangat kontroversial terjadi yang melibatkan sejumlah aspek seperti hak asasi manusia, agama, etnis, politik, dan konflik regional. Namun sebelum kita menganalisis lebih lanjut tentang Rohingya, kita perlu tahu dulu apa itu Rohingya. Jadi, Rohingya adalah kelompok etnis minoritas yang tinggal di negara dengan mayoritas budaya di Myanmar. Meskipun mereka telah tinggal di wilayah ini, di wilayah Myanmar, selama berabad-abad, namun pemerintah Myanmar tidak mengakui keberadaan Rohingya sebagai warga negara dan menganggap Rohingya atau menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh. Hal ini yang menciptakan ketidaksetaraan atas hak-hak dasar dan mengakibatkan diskriminasi yang meluas terhadap Rohingya. Konflik Rohingya ini terjadi atau dimulai pada tahun 2017 ketika kelompok pemberontakan Rohingya yang dikenal sebagai Arakan Rohingya Salvation Army atau dikenal sebagai ARSA melancarkan serangannya terhadap pos-pos keamanan di Myanmar. Kemudian sebagai tanggapan dari militer Myanmar, mereka melancarkan serangan balasan yang luar biasa kejamnya sehingga menyebabkan ribuan kematian, pemerkosaan massal, pembakaran terhadap wilayah-wilayah desa, dan pengusiran massal terhadap Rohingya. Sehingga banyak laporan dan bukti dokumentasi yang menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Myanmar melalui serangan-serangan balik tadi. Kemudian ada komunitas-komunitas internasional yang bereaksi keras terhadap kebrutalan yang terjadi atau terhadap masalah yang terjadi di Myanmar ini. Sehingga banyak negara dan organisasi internasional yang mengancam pemerintah Myanmar dan menuntut langkah-langkah untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan kekerasan yang terjadi terhadap Rohingya ini. Namun penyelesaian ini pastinya tidak mudah karena komplikasi dengan geopolitik dan juga kepentingan nasional yang terlibat di dalam kasus Rohingya dan juga pemerintah dan militer Myanmar ini. Sementara itu, kondisi pengungsian Rohingya di kamp-kamp pengungsian terutama di Bangladesh ini menjadi semakin memprihatinkan dengan kondisi kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan sangat rentan. Banyak organisasi kemanusiaan yang bekerja keras untuk memberikan bantuan terhadap Rohingya ini karena pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan mereka yang tidak terlalu terjamin ini. Sebagai konkulasinya, kasus Rohingya mencerminkan tentang kompleks dalam hal hak asasi manusia, etnis, dan juga diplomasi internasional. Penyelesaian masalah ini masih memerlukan kerjasama global, tekanan diplomatik, dan juga upaya bersama untuk memastikan keadilan dan pemulihan terhadap hak-hak masyarakat Rohingya yang ada di Myanmar, dan juga yang pengungsian di Bangladesh. Kemudian berikut yaitu mengidentifikasi kasus ini berdasarkan sila-sila pada sila Pancasila. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Dari sudut pandang ini kita dapat mengidentifikasi kasus Rohingya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Yang pertama itu perlindungan hak asasi manusia sebagai wujud iman dan takwa kita. Nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia pastinya harus diutamakan sebagai wujud iman dan takwa kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Perlakuan yang tidak adil, kekerasan, dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh Rohingya di Myanmar pastinya bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Yang kedua itu pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman yang biasa disimbolkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila pertama ini juga menciptakan landasan untuk mengakui dan menghormati keberagaman manusia seperti agama, ras, suku, dan bangsa.
menolak atau merendahkan hak-hak orang lain, contohnya Rohingya ini, berarti tidak menghormati ciptaan Tuhan yang beraneka ragam. Dari sila kedua ini, pada poin yang ketiga, yaitu mengutamakan moral dan juga etika. Kasus Rohingya muncul pastinya muncul pertanyaan tentang moral dan etika, di mana perlakuan yang tidak adil yang dialami oleh Rohingya ini, perlakuan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Pastinya penyelesaian konflik ini harus mencerminkan prinsip-prinsip moral dan juga etika yang diilhamkan oleh keyakinan agama masing-masing. Pada poin yang keempat, yaitu kerjasama global untuk keadilan dan kemanusiaan. Pada pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang kerjasama global. Kerjasama internasional ini untuk menyelesaikan kasus Rohingya menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Negara-negara dan juga komunitas-komunitas internasional dapat bekerja sama untuk memastikan keadilan dan juga menghentikan kekerasan dan juga memastikan pemulihan terhadap hak-hak Rohingya. Yang pada poin yang ketiga ini, ketuhanan yang Maha Esa pada poin yang kelima, yang pada poin yang kelima ini menghormati kehidupan dan martabat manusia. Menghormati kehidupan dan juga martabat manusia adalah aspek penting dari nilai-nilai iman dan takwa pada sila pertama ini. Tindakan kejam terhadap Rohingya melalui serangan-serangan dari militer Myanmar atau tindakan-tindakan kejam terhadap Rohingya ini termasuk pembantaian. Pastinya termasuk pembantaian dan pengusiran paksa ini bertentangan dengan penghormatan terhadap kehidupan dan juga martabat manusia yang dianut dalam sila pertama Pancasila ini. Dengan memandang kasus Rohingya ini melalui prisma atau melalui sila 5 ke sila Pancasila ini, kita dapat menilai bahwa penyelesaian konflik ini seharusnya berdasarkan pada penghormatan terhadap keberagaman, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, moralitas dan juga kerjasama internasional untuk menciptakan keadilan dan juga kemanusiaan. Yang kemudian yang untuk mengidentifikasi berdasarkan sudut pandang sila-sila Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dapat mengidentifikasi kasus Rohingya ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam sila kedua ini juga ada beberapa aspek yang perlu atau dapat dipertimbangkan. Salah satunya yaitu perlindungan hak asasi manusia sebagai wujud kemanusiaan. Sila kedua ini menekankan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Pada kasus Rohingya ini, hak asasi manusia pada kasus Rohingya ini mencerminkan serangkaian pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk pembantaian, pemerkosaan, dan juga pengusiran paksa yang menentang nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua itu ada keadilan sosial dan perlakuan yang adil bagi semua. Konsep keadilan dan sosial, perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa memandang suku, agama, ras, ini merupakan inti dari sila kedua ini. Kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya menyalahi prinsip-prinsip ini, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh tentang sila kedua ini. Yang berikut yaitu ketiga, kemanusiaan dan penanganan pengungsian. Penanganan dan terhadap pengungsian Rohingya, terutama di negara-negara tetangga seperti Bangladesh, perlu mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadilan, memberikan akses yang setara terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesetaraan, dan pekerjaan adalah bagian dari perlakuan yang adil dan beradab yang sudah dicerminkan oleh negara-negara Bangladesh, dan kita sebagai warga negara pastinya kita harus mengikuti cara-cara dari Bangladesh, yaitu menghargai atau adil dan beradab. Yang keempat itu adalah dialog dan
Yang keempat adalah dialog dan negosiasi untuk penyelesaian konflik. Sila kedua mendorong untuk mendekatkan beradab dalam menyelesaikan konflik. Negosiasi dan dialog pastinya negosiasi dan dialog antara pemerintah Myanmar, komunitas dan juga komunitas Rohingya dan komunitas internasional merupakan langkah penting untuk menunjukkan perdamaian dan juga keadilan. Jadi perlunya ada komunikasi dan untuk menghentikan konflik ini. Yang berikut adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Melihat kasus Rohingya dari perspektif persatuan, kita dapat melihat betapa pentingnya kerjasama internasional dalam solidaritas dalam menanggapi konflik semacam ini. Jadi pastinya diperlukan kerjasama antara organisasi dan juga negara-negara. Indonesia sebagai negara dengan prinsip atau dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, seharusnya memainkan peran aktif dalam memperjuangkan keadilan dan juga perdamaian yang terjadi antara Rohingya dan juga Myanmar. Pada sila keempat, kemudian pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, konteks sila keempat ini, pemerintah Indonesia dan masyarakat masyarakat sipil dapat berperan dalam membangun tekanan diplomatis terhadap Myanmar melalui perwakilan internasional yang seperti biasa dilakukan, contohnya pada Israel dan juga Palestina kemarin, dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak Rohingya. Kemudian pada sila kelima yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam konteks global ini dapat diartikan bahwa sebagai keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, kasus Rohingya ini menunjukkan ketidaksetaraan hak dan juga perlakuan yang tidak adil dengan mencerminkan perlunya upaya bersama untuk mencapai keadilan sosial di tingkat internasional melalui analisis ini. Kemudian melalui analisis ini kita dapat melihat bahwa kasus Rohingya dapat diidentifikasi dari sudut pandang Pancasila dengan menekankan pada nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, kebijaksanaan dalam diplomasi, dan juga keadilan sosial. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila ini dapat membimbing tindakan dan respon yang sesuai dari pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menanggapi konflik-konflik global seperti ini. Contohnya seperti konflik Rohingya. Jadi bisa kita lihat bahwa pastinya solusi atau kasus-kasus yang terjadi bisa kita analisis melalui sila-sila Pancasila. Pastinya ada contohnya yang sudah saya sebutkan, yaitu keadilan sosial, diplomatis, dengan keadilan sosial kita dapat analisis melalui sila-sila Pancasila. Yang ketiga itu memberikan solusi. Sebagai individu saya akan mencoba untuk memberikan solusi dari kasus Rohingya berdasarkan pandangan pribadi saya dalam memaknai nilai-nilai dalam Pancasila. Ada beberapa solusi yang ingin saya tawarkan. Yang pertama itu bisa dengan cara mempromosikan dialog antar negara dan etnis, contohnya yang pernah dilakukan oleh Indonesia dalam kasus Israel dan juga Palestina. Dan berikut adalah mendorong diplomasi dan kerjasama internasional, itu menyangkut pada sila ketiga. Yang berikut yaitu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia, itu pada sila kedua dan ketiga. Dan yang berikut adalah memberikan bantuan kemanusiaan, itu bisa kita lihat pada sila kedua dan sila kelima. Dan yang terakhir itu menggalang dukungan masyarakat sipil, itu kita bisa lihat pada sila keempat dan juga sila kelima. Saya akan mencoba menjelaskan atau merincikan solusi-solusi yang sudah saya tawarkan tadi. Yang pertama itu mempromosikan dialog antar negara dan juga etnis. Itu berada pada sila pertama, yaitu sila pertama dan juga sila kedua. Pentingnya mempromosikan dialog antar agama, etnis,
adalah sebagai langkah pertama atau langkah awal untuk menuju pemahaman dan juga toleransi yang lebih baik antar suku dan agama. Ini bisa pastinya ini bisa melibatkan peran pemerintah, agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai persatuan dan juga saling menghormati. Kemudian yang sudah saya tawarkan tadi yaitu kedua, yaitu mendorong diplomasi dan kerjasama internasional. Itu berada pada sila ketiga. Mendorong pemerintah Indonesia untuk memainkan peran aktif dalam diplomasi regional dan internasional. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dan juga PBB untuk mengancam pelanggaran hak yang terjadi pada Rohingya ini, pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, dan memperjuangkan solusi damai melalui kerjasama negara-negara ASEAN dan juga PBB. Yang ketiga, solusi ketiga yang saya tawarkan tadi yaitu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan juga martabat manusia. Ini berada pada sila kedua dan juga sila kelima. Menegaskan pentingnya keadilan dan juga martabat manusia dalam menangani konflik Rohingya dan juga negaranya itu Malaysia. Ini mendorong lembaga-lembaga internasional termasuk Mahkamah Internasional untuk menyelidiki dan mengadili individu untuk terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, jadi juga bisa diadili begitu. Yang keempat solusinya itu memberikan bantuan kemanusiaan. Pada solusi keempat ini bisa kita lihat pada sila kedua dan juga sila kelima. Melalui nilai-nilai keadilan sosial, Indonesia bisa berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya. Ini mencakup bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan keamanan, dan juga meningkatkan kondisi di kamp pengungsian. Namun pada saat ini Rohingya ini sudah masuk pada kawasan Indonesia, yaitu di bagian Aceh. Di NTT sendiri pun sudah masuk pada Belu atau Ambua Belu. Namun pada di Aceh orang-orang dari Rohingya ini pasti diperhatikan betul oleh nelayan Aceh, karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang mereka temui di perairan, di lautan merupakan hak mereka atau kewajiban mereka untuk mereka harus membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka di laut. Mereka tidak memikirkan latar belakang mereka, suku, agama, ras, dan juga yang lain-lain, tetapi mereka menolongnya terlebih dahulu, kemudian akan mengantarkan mereka ke darat, baru dilakukan penyelidikan dan juga lain-lain oleh pihak pemerintah. Jadi untuk mencakup bantuan ini, Indonesia sendiri sudah terlibat di dalamnya, yaitu terjadi di Aceh tentang bantuan kesehatan, makanan, dan minuman. Kemudian yang tawaran kelima yang saya tawarkan yaitu menggalang dukungan masyarakat sipil, yaitu sila keempat dan juga sila kelima. Ini melibatkan masyarakat sipil, organisasi non pemerintah dalam menggalang dukungan internasional dan memberikan bantuan langsung kepada Rohingya. Ini solusi yang tawarkan yang terakhir ini hampir sama dengan solusi sebelumnya, yaitu memberikan bantuan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik politik, dan Indonesia sudah dapat melakukan hal ini dengan memberikan bantuan-bantuan secara langsung. Kemudian berikutnya
yaitu menekankan bahwa tanggung jawab menanggapi konflik kemanusiaan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara saja, atau masalah yang terjadi pada satu negara bukan hanya tanggung jawab negara itu sendiri, tetapi merupakan tanggung jawab global atau tanggung jawab bersama negara-negara yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah dalam kemanusiaan.